Hai, jadi di bincang-bincang konflik kali ini aku bakal ngebahas tentang peran Rusia dalam sengketa Himalaya. Untuk menjelaskan hal tersebut, aku akan mengundang beberapa rekan aku dari Hayunpar. Ada Caca, Neta, Ceka, dan Hans. Sebelumnya aku mau nanya dong, apa sih sengketa Himalaya itu dan kenapa sengketa tersebut bisa terjadi? Kak, aku bantu jelasin ya. Jadi sebenarnya sengketa permasalahan ini tuh basically berbicara tentang perebutan wilayah yang terjadi antara India dan China. Di mana hal ini merupakan konflik yang udah berakar sejak lama. Bahkan kalau terhitung di tahun ini sih sebenarnya udah berlangsung lebih dari 10 dekade, lama banget kan. Nah, ditambah juga dengan adanya kepentingan antara dua negara, di mana China dan India ini sama-sama berbarengan ingin membangun infrastruktur di sepanjang wilayah tersebut yang disebut dengan LAC atau Line of Actual Control. Nah, ada dua kepentingan ini yang berbeda tentunya mengalami adanya persaingan antara dua negara ini dan menyebabkan konflik sengketa wilayah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bahkan dengan beberapa perjanjian yang telah dibentuk untuk menangani konflik ini, hingga akhirnya yang paling terbaru sih pada tahun lalu, Juni 2020 tuh kekerasan benar-benar nggak bisa dielakkan, di mana pada saat itu Cina membantai hampir 15 orang yang katanya prajurit dari India itu sendiri. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu emang ada persengketaan wilayah antar mereka aja sih, gitu. Oh, kayak gitu. Oh, udah 10 dekade. Wah, cukup lama juga ya. Tapi dalam 10 dekade tersebut, pernah nggak sih ada kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan kedua belah pihak? Aku bantu jawab ya. Jadi dalam sengketa Himalaya antara Cina sama India ini, sebenarnya udah pernah ada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan kedua belah pihak. Yang pertama itu pernah ada package proposal itu udahnya dilanjut dengan diskusi dan negosiasi di tahun 1981, 1983, 1987 juga, tapi belum menghasilkan kesepakatan atau perjanjian spesifik. Nah, kemudian Cina dan India ini berhasil membuat kesepakatan perjanjian di tahun 1993, 1996, sama 2005 terkait tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan di wilayah tersebut. Atau dalam kata lain perjanjian terkait confidence building measures. Nah, selain itu juga ada juga perjanjian atau kesepakatan lain yang dibuat oleh Cina sama India masing-masing di tahun 2003, 2005, 2015, 2013, dan yang terbaru itu di tahun 2020. Tapi kalau dilihat dari berita-berita terkait sengketa wilayahnya, kelihatan sih ya kalau perjanjian-perjanjian itu walaupun memang ada yang berfungsi, tapi masih belum bisa 100% efektif. Karena sampai sekarang juga, seperti yang tadi Caca bilang, di tahun 2020 masih ada perkelahian antara kedua pihak. Gitu. Oh, jadi kelihatan ya kalau mereka tuh sama-sama dominan. Jadi keduanya sangat agresif. Nah, kita mau bahas lebih lanjut nih, terutama keterlibatan Rusia. Sebelumnya aku udah research sedikit sih tentang permasalahan ini. Rusia tuh di sini berperan sebagai mediator ya. Sebelum ngomongin mediator lebih lanjut, aku mau nanya dong, apa sih mediasi itu? Aku coba jawab ya. Kalau misalnya mediasi itu sebenarnya adalah kegiatan di mana ada munculnya pihak baru atau pihak ketiga yang tujuannya adalah untuk mencari jalan tengah antara kedua belah pihak. Misalnya ini dalam konteks konflik Himalaya, Rusia memiliki kepentingan untuk mencari perdamaian di antara Tiongkok dan India. Nah, salah satu syarat dalam terjadinya kegiatan mediasi adalah pihak ketiga ini harus dapat diterima oleh kedua pihak yang lagi berkonflik. Oleh karena itu kemarin di saat Amerika Serikat di masa pemerintahan Trump menawarkan untuk melakukan kegiatan mediasi di antara India dan Tiongkok, India menolak tawaran ini dan Tiongkok tidak memberikan respons. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat dapat dianggap sebagai saingan atau musuh, bagi dari kedua pihak yang sedang berkonflik ini. Oleh karena itu tidak diterima.
Rusia mengapa diterima? Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara yang lagi berkonflik. Tadi kan dikatakan bahwa Rusia merupakan pilihan yang tepat dalam urusan mediasi. Terus aku mau nanya deh, kenapa harus Rusia yang jadi mediator? Apakah ada alasan khusus kayak gitu nggak? Sebenarnya Rusia jadi mediator tuh karena sebenarnya Rusia sama China tuh punya hubungan baik. Hubungan ini tuh dimulai dari Perang Dingin. Jadi tuh Rusia sama China terlibat dalam hubungan ekonomi. Nah, China ini tuh adalah mitra dagang terbesarnya Rusia dari negara Asia. Nah, terus China ini ngelihat Rusia sebagai pembangkit tenaga listrik bahan mentah dan pasar yang berkembang untuk barang-barang konsumen dari China sendiri. Kalau misalnya untuk hubungan Rusia sama India, kenapa mereka bisa berhubungan baik? Karena sebenarnya udah lama sih menjalin hubungan dari 7 dekade yang lalu. Terus tuh 60-70% peralatan pertahanan India tuh dihasilkan dari Rusia. Nah, India ini tuh yakin kalau misalnya Moskow punya pengaruh untuk membantu dalam mengubah sikap kerasnya Beijing tentang masalah perbatasan Himalaya ini. Nah, keberadaan Rusia di tengah kedua negara ini yang lagi berkonflik ini itu sangat krusial, soalnya Rusia tuh dianggap bisa mendamaikan gitu. Nah, India sama Rusia punya Rusia tuh dianggap India sebagai jembatan komunikasi diplomatik antara India sama Tiongkok sendiri. Nah, dalam proses mediasi tersebut, Rusia udah ngapain aja ya? Jadi sebenarnya itu Rusia nggak pernah secara eksplisit atau secara publik menawarkan dirinya untuk jadi mediator di konflik sengketa Himalaya ini. Jadi posisi Rusia sebagai mediator itu cuma secara de facto aja. Tapi walau begitu, peran Rusia itu juga bisa dibilang udah membantu meredakan bentrokan antara Cina dan India. Jadi proses mediasi yang melibatkan Rusia ini udah dilakukan sejak pertengahan tahun 2020. Yaitu Rusia yang mengupayakan fasilitasi mediasi konflik sengketa ini. Jadi di tanggal 23 Juni 2020, Rusia ini mengadakan konferensi virtual secara trilateral antara Rusia, India, dan Cina yang diwakili oleh menteri-menteri luar negerinya. Konferensi virtual itu dipimpin oleh diplomat Rusia yang namanya Sergei Lavrov. Selain itu juga Rusia udah memfasilitasi 2 pertemuan lain antara Cina dan India terkait konflik ini yang dilakukan di Moskow pada September 2020. Dan yang terakhir ada juga perundingan antara India dan Cina di sesi-sesi pertemuan BRICS yang saat ini sedang dipimpin oleh Rusia. Contohnya sesi perundingan yang terjadi pada tanggal 17 November 2020. Oh, jadi itu Rusia punya kepentingan tersendiri terhadap kedua negara ya? Kalau Rusia sih sebenarnya ada 3 poin utama yang mengakibatkan keterlibatannya dalam konflik ini. Poin pertama itu adalah Rusia yang meskipun di abad ke-21 ini sudah melemah, masih merupakan kekuatan global. Adanya konflik di antara kedua negara yang sebenarnya relasinya tidak terlalu baik dengan Amerika Serikat, dapat digunakan Rusia sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di daerah-daerah Eurasia ini. Poin kedua adalah adanya keanggotaan Tiongkok dan India dalam BRICS. Rusia, India, dan Tiongkok, ketiganya adalah anggota pendiri BRICS, yaitu aliansi Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Aliansi ini berfokus kepada kegiatan pertahanan, ekonomi, dan sebagainya. Dan dapat dikatakan sebagai saingannya dari aliansi Barat seperti NATO atau Uni Eropa. Adanya konflik di antara 2 negara yang dapat dikatakan negara pendiri ini dapat menunjukkan adanya ketegangan atau lemahnya kesatuan dari aliansi BRICS ini. Rusia sebagai salah satu negara pendiri harus dapat menjaga
keutuhan dari aliansi BRICS. Oleh karena itu, Rusia terlibat dalam proses atau upaya untuk meredakan ketegangan India dengan Tiongkok. Poin ketiga juga berhubungan juga dengan organisasi internasional lainnya, yaitu Shanghai Cooperation Agency. Dalam organisasi ini, Rusia dan Tiongkok memberikan investasi kepada beberapa negara-negara Asia Selatan, termasuk juga negara-negara bekas Pakta Warsawa. Mengapa hal ini penting bagi Rusia? Ya pertama itu, seperti saya bilang tadi, beberapa dari negara anggotanya adalah anggota bekas Pakta Warsawa, sehingga hubungannya cukup erat dengan Rusia. Tapi alasan utama yang muncul dari keterlibatan Rusia dari aspek Shanghai Cooperation Organization ini adalah salah satu anggota dari SOC adalah Pakistan. Jika situasi ini tetap memanas, Tiongkok dapat menggunakan hubungan kerjasamanya dengan Pakistan untuk mendesak India. Di sisi lain, India juga dapat, jika situasi ini meningkat terus, India dapat menuntut Tiongkok untuk menarik investasinya dari Pakistan atau dengan ancaman-ancaman lainnya. Tiga aspek ini adalah mengapa Rusia mengapa Rusia memiliki kepentingan dalam penyelesaian konflik ini. Terus. Nah, aku mau nambahin sedikit dari ketiga tadi. Sebenarnya ada beberapa aspek lainnya yang aku sempat research juga sih. Jadi, Rusia ini di samping sama China dan India memiliki organisasi yang namanya BRICS, mereka tuh juga tergabung dalam organisasi trilateral yang namanya RIC, di mana ini didirikan sebagai usaha Rusia untuk counterbalancing AS, di mana kalau misalkan 2 dari 3 negara RIC ini berantem, pasti akan ada kayak diplomatic problem gitu kan antara mereka juga. Dan jika hubungan Cina dan India benar-benar hancur, maka RIC juga berpotensi besar untuk ikut hancur. Nah, selain itu juga beberapa pengamat bilang juga kalau misalkan Rusia ini punya kepentingan dalam mediasi masalah perbatasan ini, walaupun emang dia itu nggak involve secara langsung seperti yang tadi Cika bilang, tapi masalah perbatasan ini sebenarnya kalau misalkan terus berjalan atau terus mengalami perseteruan yang terus-terusan bisa mendorong India untuk lebih dekat ke musuhnya Rusia itu sendiri, yaitu Amerika Serikat. Nah, Rusia nggak mau hal ini terjadi, makanya itu menjadi salah satu alasan yang kuat mungkin kenapa Rusia harus terlibat dalam mediasi ini. Gitu sih. Oke, jadi tadi itu latar belakangnya udah, alasan memilih Rusia juga udah, perannya juga udah. Tinggal satu lagi nih, apakah peran Rusia sebagai mediator ini berhasil? Untuk ngomongin hasilnya, sebenarnya dari proses mediasi yang terjadi trilateral ini, Cina dan India itu udah sepakat untuk menarik pasukannya dari perbatasan-perbatasan Himalaya. Setelah mungkin mereka berbulan-bulan mengalami ketegangan yang sangat mencekam gitu ya. Nah, dalam perjanjian resmi pertama mereka sejak bentrokan itu, pada Juni, para menteri luar negeri dari kedua negara juga udah sepakat untuk menyusun kerangka kerja baru untuk menjaga perdamaian di perbatasan yang diharapkan ya mereka taati, nggak kayak yang dulu-dulu. Nah, terus para menteri juga sepakat juga sih bahwa ketika situasi ini mulai mereda, kedua belah pihak harus bisa mempercepat pekerjaan untuk menyimpulkan langkah-langkah pembangunan kembali kepercayaan. Karena kan saat ini mungkin karena ada sering kebentrokan, jadi kepercayaan mereka antara satu sama lain juga berkurang. Jadi perlu banget untuk kembali membangun kepercayaan itu. Nah, tapi menurut pakar-pakar lagi, sebenarnya ada pengamat-pengamat juga yang mengatakan akan sulit untuk membuat kerangka kerja baru tersebut karena emang masalah ini udah 10 dekade lamanya dan kepercayaan mereka antar satu sama lain juga susah untuk dibangun kembali. Jadi dan juga mereka juga punya sejarah kesepakatan yang juga mereka langgar gitu sih. Jadi sebenarnya hasil dari ini mereka udah sepakat untuk mundur gitu aja. Oke, kayaknya udah semua ya. Sebelumnya makasih ya sama rekan-rekan udah mau jelasin hal tersebut. Sebagai penutup, aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke Cina, tidak lupa mampir ke Himalaya. Demikian pemaparan dari kita, semoga bermanfaat nantinya. Terima kasih semuanya. Thank you.